Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kamila Maharani dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam semester 6 kelas C dengan NPM 2021010321. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pertemuan kedua dengan judul makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Lalu apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu definisi haki dan esensial. Definisi hakiki atau esensial adalah suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk memahami golongan lainnya, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakiki. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami dan juga mani adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan juga ilmu filsafat. Definisi itu tersusun dari dua jenis, yaitu jenis yang terdekat dan juga dari perbedaan spesifik. Jenis atau genius adalah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Sedangkan perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan dari jenis-genusnya. Misalnya, berangkat budi membedakan manusia dari hewan dan lain sebagainya. Lalu, sekarang kita akan membahas tentang filsafat hukum Islam. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam itu? Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Lalu, apa sih makna dari masing-masing kata? Yuk simak videonya. Yang pertama yaitu mengenai filsafat hukum. Filsafat hukum adalah tentang pemikiran yang mendalam, yang bersifat logis dan juga radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baik saat bermasyarakat maupun saat bernegara. Yang kedua yaitu hukum, adalah peraturan-peraturan hukum dengan perbuatan atau tingkah laku dari manusia itu sendiri. Adapun pengertian dari filsafat hukum Islam menurut yang saya baca adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melakukannya. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, Sunnah, Hadis maupun dari ijma' para ulama. Lalu, apa saja sih yang menjadi ciri faktor dari filsafat hukum Islam? Yang pertama yaitu wacana atau argumentasi, yang kedua segala hal atau sekalian alam, yang ketiga radikal, yang keempat sistematis, dan yang terakhir adalah hakikat. Lalu di sini saya akan membacakan tentang segala hal apa sih yang dipikirkan oleh filsuf itu. Yang pertama yaitu berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga yaitu segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dari penyampaian saya ini dapat menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, agar kita semua selalu mengingat dan menghafalnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.